Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bang Kowi. Ya, bisa dilihat di layar. Jadi ini adalah hasil pengeluaran di kelompok saya di panen karya kemarin. Jadi ini sekaligus nanggepin requestnya teman-teman yang minta saya untuk nunjukin habis total berapa, kemudian bagaimana sketsa terkait peta untuk stand di panen karya untuk kelas saya. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait stand saya ya. Jadi buat teman-teman barangkali pengen niruin juga silakan. Jadi bisa dilihat di layar ini adalah stand saya kemarin. Jadi kita di panen karya setiap tim itu kita disediakan luas areanya adalah 3 kali 4 meter. Nah, akhirnya kita di sini membuat sebuah apa ya, semacam kayak formasi ya peletakannya, jadi biar nanti enteng gitu. Dan akhirnya terbentuklah seperti ini adalah formasinya yang kemarin saya gunakan dan saya aplikasikan, yang teman-teman sudah tonton di video. Kalau belum nonton silahkan ditonton di video saya ketika panen karya. Nah, ini adalah formasinya. Nah, di sini ada lebihan yang saya letakkan di luar area yang telah ditentukan, karena ini saya juga ngikut teman-teman yang lain ya. Jadi teman-teman yang lain banyak yang melebihi batas yang sudah dibuat dan kebetulan diperbolehkan, ya udah kita nambahi aja. Nah, jadi formasinya begini ya. Di area paling belakang sendiri, jadi ini ada papan. Papannya ini saya dapat dari teman-teman saya, jadi saya minta papan sisa gitu, jadi saya nggak bikin. Awalnya sih kita rencananya langsung nempel di temboknya gitu ya, cuman karena kebetulan ada temen saya yang kemarin dekor di kelas lain, terus saya tanya gitu, ada papan yang bisa dipakai nggak? Ternyata ada. Akhirnya saya pinjem dan saya kasih aja seikhlasnya. Dia katanya seikhlasnya gitu, jadi akhirnya saya kasih 50.000 untuk dia. Kemudian di pojok-pojok samping kanan kiri, kalau teman-teman lihat di video itu kan ada rak ya. Jadi di sini saya menggunakan rak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rak, tapi otomatis bentuknya beda-beda. Yang di pojok ini raknya agak sedikit agak tinggi gitu ya. Dan ini saya tulisi rak serbaguna karena untuk meletakkan beberapa hasil kreativitas siswa kita barangkali yang bagus-bagus. Teman-teman saya itu saya suruh minta ke guru SBK sama guru prakaryanya, barangkali ada hasil penugasan siswa yang berhubungan dengan karya-karya fisik gitu ya. Saya suruh ambil aja yang bagus-bagus, kemudian ditaruh di rak-rak yang serbaguna ini. Kemudian ada meja yang pertama di sini, meja di depannya papan. Untuk papannya ini berisi papan program bergerak, jadi saya isi untuk program kita di masing-masing CGP ya. Karena di kelas saya ada 12 CGP, jadi ada 12 program penggerak. Yang hal ini kita buatnya itu di lokakarya ke-6, yang mana hasil dari perbaikan dari modul 3.3 gitu ya. Jadi program kita apa kita letakkan di sini. Kemudian ini ada meja souvenir. Jadi meja souvenirnya saya taruh di sini, jadi biar orang itu nggak langsung di mukanya aja. Kalau saya letakkan di sini nanti dia ngambil souvenir lalu pindah gitu ya. Jadi biar jalan dulu, nah dapat di sini. Jadi dia harus masuk dulu. Sengaja saya taruh di sini agar memang masuk. Karena mau tidak mau kalau teman-teman yang belum melaksanakan nanti informasinya ya. Jadi lokakarya itu maksudnya panen karya itu banyak yang udah tahu, panen karya pasti ada stand-stand yang akan berbagi souvenir gitu. Jadi banyak pengunjung gelap. Artinya dia itu mengunjung ke stand masing-masing tujuannya untuk dapat souvenir aja, habis dapat langsung pergi. Jadi yang nonton tuh praktis rata-rata ya hanya orang-orang BBGB, kemudian dari dinas itu pun nggak banyak. Kemudian ada juga yang paling pasti untuk berkunjung dan melihat semuanya sih biasanya CGP angkatan bawah kita gitu. Kayak kemarin angkatan CGP angkatan 11 mereka pasti berkunjung karena melihat untuk jadi referensi gitu ya. Nah, makanya saya letakkan di sini jadi biar nggak langsung nyelonong ambil langsung pergi gitu ya. Nah, ini untuk meja souvenirnya. Souvenir saya itu pulpen yang ada kipasnya itu ya. Kemudian meja ini saya gunakan untuk meletakkan aksi nyata. Jadi aksi nyata per modul, kan ada 10 modul total ya, mulai dari 1.1 sampai 3.3 itu dibagi diletakkan di sini. Di sini ada ruang-ruang yang masih kosong, akhirnya saya letakkan beberapa karya siswa yang menarik untuk dipajang gitu ya. Nah, ini ada rak serbaguna, ini juga ada rak serbaguna juga saya letakkan untuk buku-buku. Kalau teman-teman udah nonton video saya pasti tahu ya.
Kemudian di meja sini jadi sedia ada 1 2 3 meja, panjang 2, pendek 1. Mejanya ini ya pinjem ke sekolah teman-teman yang dekat dengan lokasi acara gitu. Nah, meja di depan ini saya gunakan untuk meja daftar tamu otomatis. Kemudian saya sediakan juga minuman dan cemilan yang free. Cemilannya itu saya menggunakan tahu bulat sama pisang yang kecil itu ya, pisang marlin. Kemudian minumannya pakai minuman yang setengah gelas itu, yang biasanya buat lebaran itu ya. Jadi yang enggak satu gelas itu kan nanti ya kita juga berhemat juga ya, dan biar nggak boros gitu ya. Jadi kita pakai yang cheers yang ukurannya setengah gelas itu. Kemudian bisa dilihat di sini samping-samping ini saya hanya menggunakan S banner. Jadi ada 12 S banner. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang di depan ini adalah banner welcome ya. Di sini ada banner tim 272, isinya ya teman-teman saya dalam kelas. Kemudian ini adalah banner-banner yang berisi tentang informasi terkait ya kayak hasil belajar kita, Google Sheets kita dan lain sebagainya. Ya. Sebagai contoh banner-bannernya bisa saya tunjukkan. Jadi teman-teman nanti juga bisa mendesain sendiri ya. Ini karena banyak teman-teman yang pengen saya nunjukin bannernya gitu. Nah, ini banner yang pertama ini karena di satu kelas LMS ada 2 kelas PP ya. Ada 272A dan B, maka saya pisah. Ini yang 272, yang A ya. Jadi ini terkait nama-nama mereka, instansi mereka, ada fasil, ada PP-nya, kemudian prakasa perubahan atau programnya. Ini untuk banner yang berikutnya adalah terkait alamat barcode untuk portofolio site penggerak mereka. Kemudian berikutnya ini adalah galeri foto kegiatan mereka ketika aksi nyata terkait di instansi mereka. Jadi fotonya bebas, saya suruh mereka ngirim gitu ya. Kemudian ini sifatnya umum, jadi ini adalah banner untuk umpan balik. Jadi kayak emoji ini nanti pengunjung tinggal nempelin aja sticky note yang sudah kita siapin. Nanti di sticky note-nya ditulis nama mereka, kemudian ditempelin mereka mau nempel di mana. Dan di bawah ini adalah sticky note yang kotak yang untuk tulisan-tulisan kalau mereka misalnya pengen memberikan respon secara tulisan. Kemudian ini adalah kesan pesan kami setelah mengikuti penggerak. Kemudian berikutnya adalah di kelas 272B. Hampir serupa, hanya beda warna karena di daerah saya kan Jombang kan terkenalnya singkatan dari hijau abang. Makanya yang konsep kedua ini adalah merah. Isinya hampir sama. Jadi ini adalah nama-nama peserta CGP-nya, kemudian ini adalah barcode untuk alamat site-nya, kemudian ini galerinya, dan hampir sama seperti di atas. Nah, bedanya ini ada tambahan lagi. Kalau di atas tadi ada banner untuk umpan balik, di sini ada tanda jejak pengunjung. Jadi pengunjung nanti bisa tanda tangan di sini ya. Kemudian ada kata-kata yang bersifat motivasi gitu ya, kata-kata hari ini. Nah, ini adalah untuk banner di depan, ada banner welcome untuk menyambut, dan ini adalah banner yang isinya foto-foto tadi yang sudah saya tunjukin di sini ya. Nah, kemudian ini banner-banner yang di sini ya, jumlahnya ada 12. Ini ada balon hias yang kita letakkan di sini. Nah, oke. Dan ini murah banget. Jadi kalau bisa dilihat semuanya tuh serba pinjem ya rata-rata. Kita yang beli cuma praktis balon. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan di stand kita nggak sampai 500.000. Nah, tapi kalau teman-teman yang lain itu wah jutaan, karena mereka standnya memang ada pesen stand bagian rata-rata itu sih mereka pesen papan untuk samping kanan kiri, kemudian belakang gitu, dan akhirnya ya harus mengeluarkan biaya untuk jasa pembuatannya. Makanya saya menghindari itu, ya saya pakai expander aja gitu ya. Nah, ini adalah terkait konsepnya ya. Kemudian bentuk yang lain di sini adalah papan program penggerak, bentuknya A3. Untuk bikinnya terserah teman-teman. Jadi kalau di teman-teman saya itu ini ya posternya ya. Oke. Jadi misalnya teman-teman saya yang males mikir gitu ya, jadi malas bikin, saya suruh untuk modul 3.3-nya yang udah diperbaiki, ya udah di download aja JPEG-nya, kemudian ditaruh-taruh aja di sini seperti ini gitu ya. Nah, ini yang males-males mikir gitu, artinya ya udahlah, nggak usah ribet-ribet, tinggal slide-nya ditaruh aja di sini, nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman yang misalnya pengen diubah lagi juga monggo, seperti saya ini saya ubah lagi begini, jadi bukan tempelan-tempelan slide, bebas-bebas aja karena kita memang dibebasin.
Kemudian apalagi ya, di sini untuk, mejanya, meja aksi nyata kan modelnya kalender ya, teman-teman udah tahu ya, ya di video saya itu udah terlihat. Jadi bentuknya kalender, kalau punya saya itu karena saya kebagian bikin yang, karena ada 12 tim ya, ada 12 orang dalam satu tim, sedangkan modulnya ada 10, jadi saya kebagian yang membahas semua modul, ya seperti ini. Bentuknya kita membahas refleksi yang, di, aksi nyata saya gitu ya. Bentuknya bebas, ini ada 10 slide gitu. Oke. Dan selesai sudah. Jadi itu terkait ide tentang peta stand saya. Nah, pengeluarannya habis berapa? Ini bisa dilihat, jadi di tim saya ini dalam kegiatan ini saya perbesar dulu ya. Kita kan setiap loka itu selalu patungan. Nah, di tim saya kan ada 12 orang dalam satu kelas LMS ya. Jadi per orang setiap loka itu diambil iuran 100.000. Berarti kita setiap loka selalu dapat 1.200.000. Nah, untuk loka yang kita anggap iuran itu adalah 5 total loka. Jadi loka pertama kita belum iuran. Loka kedua baru kita mulai iuran, karena di loka pertama itu kenapa nggak iuran, karena saya buat untuk bikin baju. Saya bikin bajunya cuma satu kali teman-teman, jadi bikin baju PDL itu ya, yang teman-teman lihat video saya demonstrasi kontekstual itu. Nah, hanya itu aja. Jadi setiap loka kita pakai itu. Beda kalau teman saya yang lain itu setiap loka hampir selalu ganti kostum gitu, ganti seragam. Jadi mereka hampir selalu bikin baju. Ya terserah sih, itu kan suka-suka aja. Kalau saya sih nggak suka kayak gitu ya, karena buat apa bikin banyak-banyak, toh juga habis selesai kegiatan kita nggak bisa pakai buat main, buat jalan-jalan kan gitu. Jadi ngapain bikin banyak-banyak, jadi biar kita hemat gitu. Makanya loka pertama kita bikin baju itu dan kita nggak narik untuk iuran. Mulai nariknya yaitu mulai loka kedua sampai loka ke-6 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini loka ke-7 kita nggak narik, kemudian terkumpullah dari total 5 loka ini, setiap loka 1.200.000, totalnya 6 juta. Nah, habisnya berapa? Di kegiatan saya ternyata masih sisa kawan-kawan. Jadi total pengeluaran hanya 4 jutaan, dari uang masuk 6 juta, berarti sisanya seperti ini. Nah, rencananya saldo ini akan saya kembalikan ke masing-masing teman. Satu teman nanti mendapatkan 150 ribuan lebih. Ini di sini kelihatan 160 ribuan. Nah, jadi hemat banget ya. Kalau di kelas teman saya lain, mereka bahkan iuran per loka dari 1 sampai 7, bahkan sampai kegiatan panen karya kan kita nanti dapat juga dari BPKP. Mereka masih iuran dan masih nambah lagi, karena memang ya mereka apa ya, ya bikin standnya yang bagus, pengeluarannya banyak gitu. Yaitu sah-sah saja. Intinya bebas saja sih, terserah teman-teman semuanya. Nah, pengeluaran saya apa aja? Ini kalau tadi kan saya bilangnya kalau stand nggak sampai 500. Nah, kok ini sampai 4 juta karena ada banyak pengeluaran. Jadi yang pertama, kerangka X-bender. Sengaja kenapa pilih X-bender? Milih yang pakai X-bender ya, karena kalau kita pakai papan pembatas, jadi papan pembatas samping ini ya, kalau kita misalnya habis sewa kan papannya kita kembaliin. Kalau kita minta dibikinin, habis kita bikin terus papannya mau ikut siapa? Kan cuma 3. Ikut siapa? Padahal teman kita di satu kelas itu ada banyak. Dan manfaatnya setelah kegiatan juga kita bingung. Kalau kerangka X-bender jelas, saya beli sejumlah 12, sejumlah teman saya. Kalau udah selesai, ya saya serahkan ke teman-teman masing-masing. Siapa tahu dia di rumahnya butuh, barangkali ada yang mau dibikin jualan atau kegiatan, atau mungkin sekolahnya butuh. Kemudian balon. Nah, ini yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa stand saya pengeluarannya hanya di balon. Jadi kita beli balon ini untuk hiasan-hiasannya. Kemudian cetak modul kalender ini totalnya biayanya adalah per kalender itu 35.000, udah pernah saya spill ya. Kemudian cetak poster 3.000, X-bannernya untuk ini kan kerangka, ini X-bannernya 24.000 untuk per X-bannernya, di total begini. Kemudian bingkisan tamu ya, bingkisan tamu atau souvenir. Sorry, ini bukan souvenir, ini tuh apa ya? Karena nanti kita mengundang kepala sekolah, jadi kepala sekolah kita kasih bingkisan. Jadi ini kenapa kok 10 kok nggak 12? Karena ada 2 CGP yang satu sekolah yang sama. Jadi yang pertama adalah saya dan teman saya Siti Baroza, satunya adalah teman saya yang lain lagi yang satu sekolah, artinya satu kepala sekolah. Jadi ya kita 10 aja di sini. Kemudian kado untuk fasil saya berikan ini
untuk anggarannya. Jadi saya berikan kain batik ya, untuk teman-teman terserah mau dikasih apapun bebas. Kemudian otomatis karena untuk mengangkut segala hal kita butuh kendaraan, akhirnya kita sewa pickup ya. Di sini total ya 500.000 kita sewanya. Kemudian konsumsi rapat, jadi ketika saya rapat membahas seperti ini, ya kita beli makanannya juga dari uang iuran ini. Jadi kita nggak banyak keluaran, jadi kita memanfaatkan aset uang kita yang ada. Kemudian souvenir tamu ini kita dapat harga hampir 90.000, kita dapat 100 pieces. Ini adalah pulpen yang ada kipasnya. Jadi pulpennya ya unik lah, lucu lah. Jadi banyak pengunjung yang suka karena mau dikasihkan ke anak-anaknya gitu. Kemudian konsumsi geladi saat setting ini juga saya anggarkan dari uang iuran, jadi bukan uang pribadi teman-teman lagi, saya tarik lagi enggak. Jadi saya memanfaatkan biaya yang ada. Konsumsi dekorasi, jadi saat mendekor ada lagi, konsumsi panen karya ada lagi, kemudian ada hal yang lain seperti beli tali, binder, kemudian pipa. Pipa ini bikin untuk kerangka hiasan balonnya ya. Kita pakai pipa yang tipis, yang enggak terlalu bagus, yang enggak tebel itu. Kalau tebel kan istilahnya kan dim-diman gitu ya, 1 dim, 2 dim. Saya yang biasa, yang 1 lonjor 4 meter itu harganya 20 ribuan. Dan seterusnya. Jadi ini pengeluarannya semua kebutuhan kita, baik makan, jajan, kemudian apapun, bahkan ketika kita membahas rapat ya kita pakai di sini semuanya. Dan ini bisa dilihat kita sangat praktis sekali dan sangat hemat sekali, dan bahkan masih bersisa 160.000. Ini sebenarnya kalau dibuat liburan bareng-bareng itu cukup ya. Cuman kemarin karena teman-teman kita liburnya beda, karena di teman saya di satu sekolah itu ada yang dari sekolah pesantren, ada pokoknya 50% itu dari sekolah pesantren yang liburnya hari Jumat. Akhirnya kita beda dengan yang liburnya hari Sabtu Minggu. Jadi karena kita berbeda ya udahlah kita buat makan-makan aja. Jadi rencananya nanti yang ini kita kembalikan ke mereka itu 100.000 sesuai kesepakatan. Yang 60.000 kita buat untuk anggaran kita makan-makan, dan kita otomatis mengajak PP kita, dan itu udah anggaran besar sekali itu. Nah, jadi itulah teman-teman untuk konsep panen karya saya kemarin ya. Jadi silakan, dan perlu diketahui bahwa panen karya saya ini kemarin disediakan waktu jam 11 pagi mulai loading lokasi. Tapi di kelompok saya kita tidak mulai jam 11 pagi, tapi kita mulainya jam 1 siang. Kita masuk ke gedung paling lambat, tapi kita keluar paling cepat. Kita keluarnya sebelum maghrib, yang lain masih belum selesai. Karena apa? Karena memang kita simpel, cuma gini aja. Dan ketika bongkar-bongkar ya kita yang paling cepat. Jadi bongkar-bongkar jam 2:30, nggak sampai setengah jam udah selesai. Dan akhirnya kita masih bisa sampai main-main bareng, makan-makan bareng, sampai kita ke studio bareng juga buat foto-foto. Nah, ini hasil fotonya. Kalau ini kebetulan saya yang menanggung untuk kegiatan foto-foto ini karena saya ngajak gitu ya. Dan ini sore ketika kita selesai lokakarya gitu, kita foto sama teman-teman mengabadikan momen. Nah, ini ketika pakai kostum sesuai dengan panen karya kita gitu kan. Jadi kita ketika selesai foto, kebetulan lokasinya dekat dengan lokasi panen karya, kita cari makan gitu, ternyata masih banyak teman-teman yang masih berada di lokasi gitu ya. Intinya memang ini sesuai dengan target saya. Kita mau minimalis, mau yang praktis, jadi biar nggak capek, biar nggak lelah gitu. Ya walaupun ketika pelaksanaan memang banyak yang memandang kok murah banget, kok hemat banget, kok ngirit banget, kok nggak mau keluar banyak. Ya saya selalu menjawab, ya ngapain kita harus keluar banyak gitu loh. Ngapain gitu kan? Kan kita fokusnya di sini adalah karya, bukan gaya gitu. Kita fokusnya menonjolkan hasil belajar kita, bukan dekorasi kita gitu. Dan saya dengan sengaja mengatakan memang ini tujuannya memang hemat gitu loh ya. Dan ingat, ini banyak yang miskonsepsi. Banyak teman-teman yang lain menganggap bahwa panen karya itu standnya dinilai. Karena ada yang tanya dari CGP 11, "Loh Mas, kok ini beda banget, kok minimalis banget, apa nggak takut nilainya jelek?" Ya saya jawab, loh ini nggak dinilai, ngapain, ini kan panen karya, gelar karya. Kayak kita di sekolah kita ketika P5 itu kan ada gelar karya. Ya sudah, gelar karya itu kan sifatnya opsional, bisa ada bisa enggak, jadi hanya perayaan aja. Jadi kita bebas, mau yang tampil glamor monggo, biasa juga monggo, nggak dinilai. Yang dinilai adalah proses belajar kita di LMS. Jadi ya udah, ngapain, karena pemikiran saya ya, karena ini hanya panen karya yang menunjukkan hasil karya kita, yang nantinya tidak dinilai dan tidak ada penyematan stand terbaik, dekorasi terfavorit, nggak ada kostum
terfavorit, kostum terbaik gak ada. Jadi ya buat apa gitu kita jor-joran gitu. Kita yang penting esensinya udah kita dapat ya udah. Bahkan ini paling unik kemarin. Bahkan kalau bisa dihitung totalnya paling banyak pengunjung yang ngajak foto karena unik memang bajunya lucu-lucu gitu kan ya. Bahkan kalau kemarin saya lihat ini secara penilaian saya banyak pengunjung yang berkunjung di stand saya gitu. Kenapa? Karena sirkulasinya luas. Kalau di kelas lain itu agak berjubel karena memang banyak dekorasinya. Jadi satu satu sirkulasi aja jadi berjubel. Jadi akhirnya banyak yang memilih ke saya karena sirkulasinya enak, masuk begini, kemudian belok, baru keluar dan luas sekali gitu. Tapi kembali lagi ini adalah selera, jadi silakan disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Teman-teman cocoknya yang mana, ya silakan itu yang dipakai ya. Intinya sesuaikan dengan hasil keputusan bersama. Jadi jangan egois. Ini juga hasil keputusan bersama. Ketika saya punya ide ini saya tawarkan ke teman-teman dan teman-teman saya di dalam kelompok ternyata seneng gitu ya. Dan kita sepakat untuk bikin minimalis apapun yang terjadi di lokasi kita tanggung bersama karena ini adalah keputusan bersama. Akhirnya ya udah terlaksana. Dan itulah teman-teman hasil sharing saya terkait pemetaan nanti ketika teman-teman mau panen karya untuk angkatan bawah saya yaitu 11, 12 dan seterusnya, barangkali bisa menginspirasi monggo. Dan nanti yang pengen desain-desain untuk jadikan sumber inspirasi terkait tadi bannernya dan lain sebagainya, monggo nanti saya share linknya di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Thank you udah nonton video ini. Silakan teman-teman yang udah panen karya bisa sharing di sini terkait proses panen karyanya, bagaimana perasaannya, dan juga untuk teman-teman yang lain juga boleh ikut komen, nanya apapun atau mungkin komen apapun silakan ya. Terima kasih udah nonton video ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.